setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Hai para sahabat dari hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek yang dikasihi Tuhan dimanapun saja berada. Hari Rabu tanggal 22 November itu peringatan Santa Cecilia perawan dan martir. Dan ini kita sudah mulai menjelang tanggal 26 November hari Minggu, itu hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Kali ini kita membuat renungan tentang Raja. Bacaan kali ini diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 19 ayat 11 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Para sahabat terkasih, kita bicara sekarang dengan tema khusus Raja. Raja. Injil kali ini berbicara tentang Raja. Itu cerita dari Yesus kepada orang-orang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Kepada orang-orang ini, Yesus mengajar tentang Raja dan Kerajaan Allah. Maka sekarang, kalau kita pikir dan dengar tentang Raja yang Yesus maksudkan ini, itu dirinya sendiri. Dan nanti hari Minggu kita akan merayakan Kristus Raja semesta alam. Para sahabat, Raja ini, itu kalau kita katakan bahwa Raja yang dimaksudkan ini ialah Tuhan, maka tidak usah pikir banyak. Raja itu Tuhan, Allah yang menciptakan kita, yang sekarang memelihara kita, mengasihi kita. Dan kali ini kita berbicara tentang Raja dengan 4 sifat, khususnya Raja Maha Kuasa. Dia punya kuasa atas diri kita, seluruh diri kita. Dan dia itu maha mulia. Dan kemuliaan itulah yang ditampakkan dalam cerita itu, bahwa dia mulia, mempunyai segala macam harta dan apa yang dalam cerita tadi. Itu mina, itu adalah harta, uang yang paling berharga pada zaman itu. Tetapi Yesus mau katakan bahwa Raja itu mempunyai segala-galanya. Lalu kemudian Raja ini adalah Raja yang adil, maha adil. Jadi kita ini dalam kuasa dari Raja yang maha adil itu, Tuhan yang maha adil. Lalu yang keempat ialah Raja ini maha kasih. Dia sangat mengasihi kita. Setiap diri kita dikasihi oleh Raja itu. Raja itu adalah pencipta kita. Kita ini berasal dari Dia, kembali ke Dia. Dan Raja ini bukan Raja yang jauh dari kita, yang sulit ditemui. Tidak. Raja ini maha kasih, sehingga kita selalu ada dalam kasih-Nya. Dia selalu memeluk kita dan menyayangi kita. Karena sayang kita itu, maka Dia berikan kepada kita segala apapun saja, termasuk dunia ini, termasuk seluruh kemampuan dalam diri kita ini. Itu yang dimaksudkan dengan mina, atau dalam cerita yang lain talenta. Itu semua diberikan oleh Raja Maha Kasih itu kepada kita. Jadi para sahabatku, cerita dalam kitab suci ini macamnya seolah-olah berbelit-belit. Tidak, itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia, putra-putri dari Allah yang kita sapa dengan Bapa, Allah yang dalam diri Roh Kudus menyertai kita, menaungi kita, dan Allah yang dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus menebus kita, mengasihi kita, sampai menumpahkan darahnya dan mati di kayu salib untuk kita. Ini yang dimaksudkan dengan Raja. Jadi Raja semesta alam. Dialah yang kita puji, Dialah yang kita muliakan. Dia dekat pada kita. Para sahabatku, nanti dalam Ekaristi, Raja itu yang menyambarkan diri dalam rupa hosti dan anggur. Kemudian kita terima dirinya dalam rupa hosti itu yang adalah tubuhnya sendiri. Saudara-saudariku, terima kasih. Itulah Raja kita. Aduh, Raja yang kepadanya kita menyembah dan padanya kita bergantung seluruh hidup kita ini untuk Raja itu. Sehingga hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Malek katakan bahwa kepada Raja itulah saya menyembah sujud.
seluruh hidup saya untuk Dia. Maka kita pun seluruh hidup kita ini untuk Yesus Kristus, Raja semesta alam. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Bapak Anton Bele yang telah membawa kita renungan pada hari ini. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh